Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelita Catherine Carolina dengan NPM A1I022008. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Komunikasi efektif juga memiliki beberapa indikator. Yang pertama yaitu pemahaman. Kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksud oleh pemberi pesan. Kemudian yang kedua, adanya kesenangan, yakni apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, yaitu hubungan yang semakin baik. Dalam proses komunikasi efektif secara tidak sengaja meningkatkan tingkat kualitas hubungan interpersonal. Selanjutnya yaitu adanya tindakan. Kedua belah pihak yang berkomunikasi melakukan tindakan sesuai pesan yang dikomunikasikan. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh pada sikap. Apabila penerima setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu beberapa cara untuk membentuk komunikasi efektif anak usia dini. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan dukungan atau penerimaan. Jika anak mengetahui bahwa kita menerima apa adanya, hal itu akan memungkinkan si anak untuk tumbuh, berubah, dan merasa nyaman akan dirinya sendiri. Anak akan bergaul dengan baik, kemudian memudahkan orang dewasa untuk berkomunikasi dengan anak tersebut. Anak juga akan lebih terbuka tentang perasaan dan masalah-masalahnya. Lalu yang kedua yaitu gunakan pembuka pintu. Maksud dari gunakan membuka pintu ini sendiri merupakan membuka pembicaraan sehingga dapat mendorong anak agar lebih banyak bicara, berbagi ide dan perasaan. Dan juga dengan membuka pembicaraan, anak merasa bahwa kita benar-benar mendengarkan dan tertarik apa yang diungkapkan anak tersebut. Anak akan merasa ide-idenya penting dan yang kita lakukan adalah menerima dan mendengarkan si anak serta menghormati apa yang dikatakan si anak tersebut. Contohnya, apabila anak bercerita, kita jawab dengan "oh, begitu" atau kita mengangguk menandakan bahwa kita menerima dan mengerti apa yang disampaikan oleh anak tersebut. Kemudian yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada saat-saat tertentu kita perlu menghentikan kegiatan yang tengah dilakukan. Berbaliklah kepada anak dan katakan kepadanya apa ingin bicara sekarang. Jika anak mengatakan iya, maka luangkan waktu untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Dan kemudian kita dapat menghentikan kegiatan kita untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak tersebut. Kemudian, gunakan pernyataan kamu untuk merelaksasikan ide dan perasaan anak. Pernyataan kamu menggambarkan perasaan anak dan mendorongnya untuk mengekspresikan perasaannya yang sedang tidak enak. Jadi, anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan kemarahannya, kekesalannya, atau perasaan-perasaannya lain yang mengganggunya. Kemudian hilangkan perkataan jangan. Katakan kepada anak apa yang harus dilakukannya daripada mengatakan apa yang tidak boleh dilakukan. Menghilangkan kata jangan memang sulit, khususnya bagi kita orang yang dewasa yang sudah terbiasa menggunakannya. Lakukan ajakan dengan kata yang positif dan melarang dengan alasan yang mudah dipahami anak. Selanjutnya yaitu berbicara dengan anak, bukan berbicara kepada anak. Berbicara kepada anak merupakan percakapan satu arah, di mana hanya kita yang berbicara kepada anak tanpa mendengarkan apa yang dirasakan anak. Kemudian, berbicara dengan anak merupakan percakapan dua arah, bicara dan dengarkan apa yang ia ingin katakan. Lalu, buatlah permintaan kita menjadi sederhana. Anak-anak kecil memiliki kesulitan untuk mengingat beberapa perintah pada saat yang bersamaan. Pemberian arahan satu persatu sehingga anak yakin anak betul-betul memahami pesan yang kita berikan. Selanjutnya yaitu cari perhatian anak sebelum berbicara kepadanya. Tunggu sampai anak memandang kita dan memperhatikan kita, barulah kita melanjutkan apa yang ingin kita sampaikan kepada anak tersebut. Kemudian yaitu buatlah permintaan-permintaan penting dengan tegas. Katakan bahwa kita benar-benar serius dan berikan alasan kepada anak mengapa anak harus mengerjakan pada waktu tertentu. Misalnya pada saat memulai pembelajaran, kita mengharuskan anak untuk berdoa sebelum belajar dengan memberikan alasan yang tepat dan dapat diterima oleh anak tersebut. Lalu berkomunikasi dengan pandangan mata sejajar. Kontak mata dapat meningkatkan komunikasi. Jika ingin berbicara dengan anak yang masih sangat kecil, kita perlu untuk membungkuk atau berlutut sampai
kita sejajar dengan si anak atau duduk bersamanya, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan jelas dengan anak dan tidak adanya jarak yang terlalu berlebihan kepada anak tersebut. Kita juga perlu untuk menerapkan kata tolong, terima kasih, maaf, serta terima kasih kembali, sehingga dapat dicontoh dengan anak dan anak dapat mengkomunikasikannya dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik yang dapat menyakiti anak, seperti mencemooh, memalukan, dan mengejek. Contohnya yaitu kita mengatakan anak tersebut bandel. Nah, dengan kita mengatakan kata-kata yang seperti itu, maka kita akan mengurangi komunikasi yang efektif antara kita dengan anak tersebut. Dengan demikian, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi, serta bagaimana kita sebagai seorang pendidik dapat memberikan pemahaman dan praktik langsung bagaimana komunikasi yang baik pada saat berinteraksi dengan orang sekitar. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.